Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita, ya, di mana mereka telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini berupa infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita haruslah berterima kasih kepada mereka karena lewat kepedulian mereka, ya, yaitu sholawatnya, sehingga channel dakwah ini paling tidak hingga detik ini masih tetap eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Jadi ya kalau gampangannya ngomong, kita berhutang budi lah terhadap kebaikan mereka gitu. Jadi sudah sepantasnya kita mendoakan kebaikan, kita berterima kasih kepada mereka semuanya, ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku haturkan terima kasih juga atas apresiasinya yang semoga anti skip dan anti download. Dan bila berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Dan semoga itu juga menjadi catatan langit amal solehmu bahwa engkau telah mengambil bagian untuk mensiarkan dakwah Islam. Ya, jadi Islam itu didakwahkan, bukan dibiarkan gitu aja. Ya. Oke, mampir ngombe kali ini jatuh pada hari Ahad, ya, hari liburan. Memang seperti biasanya format kajian kita di menu tambahan ini yang mampir ngombe ini itu santai, ya. Tapi kali ini akan kita bikin sudah santai, lebih santai lagi. Ya. Jadi bersahaja lah gitu ya. Nanti kemana pembicaraan kita mengalir saja. Oke, aku kopi morning dulu karena belum udah haus. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kasih tajuk, ya. Aku kasih tajuk. Ini di request oleh teman kita, yes. Aku sempat lama berpikir apakah aku akan mengangkatnya menjadi sebuah kajian kita atau tidak. Karena banyak yang berpesan sama aku, ya, terutama teman-teman ngajiku, untuk jangan masuk dalam wilayah-wilayah itu perdebatan fikih, tapi supaya tetap konsis di dalam ruang pemikiran-pemikiran masalah comparative religion yang nanti ujung-ujungnya ya ke akidah gitu, ya. Jadi kalau aku harus memikirkan ulang, tapi akhirnya aku putuskan oke lah, nggak apa-apa. Kita berbicara tentang sesuatu hal yang itu menjadi debatable, ya. Dalam keislaman kita itu menjadi debatable. Dalam satu kelompok mengatakan itu haram, ya, tapi satu kelompok ojo ke susu, jangan buru-buru, dilihat dulu yang bagaimana itu yang dikatakan haram, ya. Karena dia bisa menjadi haram, dia bisa menjadi halal. Ada rentetan-rentetan peristiwa yang harus dipahami dulu gitu, ya. Jadi yang satu berpegang pada teks-teks secara kaku, yang satu dia tetap berpegang pada teks tapi dia mengaitkan konteksnya jadi fleksibel. Ya akhirnya karena inputnya berbeda maka outputnya juga berbeda. Maka ada satu kelompok yang mengatakan itu haram, ya, ada kelompok lain mengatakan tidak serta-merta haram. Lihat dulu duduk permasalahannya, bisa haram bisa halal gitu. Ya, karena memang kalau untuk di Al-Qur'an itu tidak ada, tapi di dalam hadis itu ada. Ya. Maka perdebatan tentang halal atau haramnya musik itu di hadis, bukan di Al-Qur'an, ya. Oke. Sahabat kita merequest ini, ya, yaitu dia bilang begini tentang lagu, kalau kami bilang dulu lagu tayamum, suci dalam debu, ya.
Suci dalam debu versi Islam. Tolong Gus dibahas gitu. Ya seperti tadi aku sempat lama juga berpikir aku akan membahasnya enggak. Maka mohon dimaklumi kalau requestnya tertunda ya. Baru sekarang aku hadirkan gitu. Untuk itu maka tajuk kita adalah resensi ya. Resensi suci dalam debu Islam version ya. Jadi lagu itu sudah di cover dan kalau pinjam kata-kata orang sih menjadi lagu religion ya. Maka kalau kita lihat di YouTube itu dalam kurung Islam version, mungkin maksudnya versi Islam gitulah ya kira-kira. Oke, aku ulangi. Tajuk mampir ngombe kita di Ahad pagi ini, di duha yang ceria ini adalah resensi suci dalam debu ya, Islam version. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya untuk berbicara meeting point antara agama dan budaya, khususnya di sini adalah musik, itu memang asik untuk didiskusikan dan itu bisa juga akhirnya menghabiskan bergelas-gelas kopi ya. Karena nanti pendapatnya itu akan beda-beda. Coba aku sampaikan sekilas saja dulu ya. Kita berbicara legend grup musik, maka senang atau tidak senang, ada senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, apapun namanya, ada satu nama grup yang itu harus diakui karena historikalnya memang begitu. Yaitu sebuah grup yang namanya Kus Plus ya, yang dulu berawal dari Nokus. Sesuatu yang asik dari Kus Plus ini, dia punya bermacam-macam genre musik. Dulu belum dangdut ya, kami tahun 70-an masih menyebutnya irama Melayu. Maka ditulis OM. OM itu singkatan Orkes Melayu. Karena memang cikal bakal itu ada dari orang-orang Melayu yang ada di tanah Delhi, di Sumatera bagian utara sana ya. Maka disebutnya Orkes Melayu. Maka biasanya ada grup Orkes Melayu itu disingkat OM Sinar Harapan misalkan. Itu artinya Orkes Melayu Sinar Harapan gitu ya. Kemudian di tahun 75-an atau setelahnya itu berubah menjadi dangdut karena suaranya yang mendominasi adalah suara gendang ya. Grup musik Kus Plus itu dia punya genre Melayu ya. Dia punya genre rock, dia punya seperti lagu Galilawar ya. Galilawar sayapnya hitam, tengah malam mencari makan gitu ya. Ada lagi ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku gitu ya. Jadi banyak dia punya genre. Ada yang pop. Pop itu ya pop ya. Seperti ku berikan padanya setangkai mawar merah gitu ya. Banyak yang pop. Yang keroncong juga ada. Lihatlah di jari manismu ya, banyak ya. Yang keroncong ada. Terus yang apa lagi? Banyaklah, dia punya berbagai macam genre ya. Tapi itu tidak membuat aku berpikir panjang dan tidak membuat aku menghabiskan waktu untuk bertanya mengapa bisa begitu ya gitu. Namun ketika aku mendengar albumnya, itu album Natal, tetapi aku juga pernah mendengar albumnya yang itu tentang album sholawatan. Yang kita tahu Natal tentu perspektifnya Kristiani, sholawatan ya tentunya Islami ya. Aku jadi berpikir loh, kemana ya? Teologisnya kemana?
Setelah aku banyak berbicara karena Mas Tony kan sudah almarhum ya. Dan motornya di Kus Plus itu kan Mas Tony ya. Jadi nggak bisa tanya, aku tak tanya kepada orang-orang dekatnya ya, pernah dalam suatu wawancara radio mengatakan karena memang almarhum Mas Tony itu suka membaca kitab suci, baik Al-Quran, baik Bible ya, Injil, Torah, dan Weda, dan Tripitaka dia baca. Cuman karena dia pengarang lagu, maka dia aktualisasikan dalam bentuk lagu-lagunya. Maka menjadi, ya tidak heran juga ya ketika ada lagu kasidah, ada lagu gerejawi, ya seperti tadi yang aku bilang. Cuman kadang-kadang kita tanya, terus dia itu kalau beribadah kemana, kan begitu ya. Tapi biarlah itu urusan dia. Ya, Kus Plus itu menjadi tonggak musik dan dialah yang mempelopori musik menjadi barang industri. Ya. Oke, baru nanti diikuti grup-grup berikutnya. Itu hanya sekilas yang aku mau sampaikan. Sejak dulu itu lagu atau musik itu sudah bermesraan dengan agama. Ya, dia bermesraan dengan agama. Maka Kus Plus menelurkan lagu yang kalau bisa kita sebut lagu religi gitu ya. Ada yang dalam perspektif Kristiani, ada yang dalam perspektif Islam. Lagu religi, ya. Itu sebagai bukti bahwa musik dan agama itu telah menjalin sebuah ya keindahan lah, pertemuan ya, meeting point ya, seperti itu. Tentunya kalau kita tarik ke era-era yang lebih tua lagi ya sangat memungkinkan sudah terjadi meeting point, karena kalau kita lihat Bible Perjanjian Lama itu, Kanjeng Nabi Daud adalah sosok yang mengajarkan tentang, di situ ditulis kecapi. Ya, kecapi. Tentunya jangan kamu bayangkan alat gitarnya seperti yang sekarang. Sekarang kan sudah masuk ke dunia industri, ada yang elektrik, ada yang kalau aku bilang gitar bolong itu yang klasik ya, macam-macam. Tapi gampangnya Kanjeng Nabi Daud itu pelopor alat musik yang dipetik gitulah ya. Nanti kalau di kitab itu disebut kecapi gitu ya. Sedangkan yang dipetik itu kan banyak, ada harpa, ada gitar, ada nanti apa lagi, siter ya, banyak macam ya. Oke. Jadi kalau kita tarik ke belakang yang lebih jauh, ternyata musik dan agama itu sudah menjalin kemesraan. Kita berbicara di konteks keindonesiaan kita, yaitu tentunya kita ngambil yang paling legend, paling tua, yaitu Kus Plus tadi itu. Ya. Berikutnya, dulu kalau aku masih kecil itu, kalau mamaku mau masak nasi itu berasnya kan ditampi dulu ya. Kami bilang ditampi itu, dibersihkan gitu ya. Itu mamaku itu mesti nyanyikan sebuah lagu. Itu judulnya Keagungan Tuhan kalau tidak salah, tolong dikoreksi. Insaplah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Namaku selalu menyanyikan lagu itu. Ya. Tentunya pada waktu itu masih sehat ya, aku masih kecil kok ya. Masih sehat. Sekarang beliau sudah almarhum. Lagu itu memang menjadi debatable sebetulnya, itu lagunya siapa? Karena ada dua yang mempopulerkan, yaitu siapa itu dari Surabaya, lewat orkes Melayunya namanya Awara, yaitu Haja Ida Laila. Kemudian dipopulerkan juga oleh satu grup yang itu juga terkenal, yaitu Deloitte, lewat vokalnya yang bernama Sam. Jadi itu berbicara tentang religi, ya. Itu berbicara tentang religi. Terus sebetulnya bagaimana sih dalam konteks kita, ya, konteks Islam dalam musik itu? Ya seperti yang aku bilang tadi, terjadi dua kutub yang itu diametral. Ya sudah, kalau yang haram ya silakan haram, nggak usah main musik, nggak usah dengerin musik. Yang
Halal ya silakan halal, main musik aja. Apa susahnya? Ya sudah gitu aja, karena memang tidak ketemu ya, masing-masing inputnya beda maka output juga akan beda. Jadi produk hukum fikihnya beda-beda gitu. Sekarang kita beralih ke yang halal ya. Jadi musik itu halal. Jadi aku ingat sosok almarhum yang itu mereka sama-sama akhirnya menempuh jalan-jalan kemuliaan ya. Sama-sama rocker, cuman yang satu rockernya agak brass musiknya ya, dinominasi dengan trompet ya. Cuman ketika dia menempuh jalan-jalan kemuliaan, dia tetap aja bermusik sampai akhir hayatnya ya. Yang lagu terkenalnya Astuti itu kan, tetap aja dia bermusik. Beda dengan kawan yang satu ini, setelah dia menempuh jalan-jalan kemuliaan, dia tidak mau bermusik lagi. Dia dulu rocker yang terkenal dengan lagunya Laron-Laron itu ya. Beda kan? Beda. Ya, latar belakangnya sama-sama. Bukan hanya penikmat, berkecimpung bermain dalam dunia musik. Setelah menempuh jalan-jalan kemuliaan, mereka berbeda pandang tentang musik gitu. Ya seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa, silakan saja gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat di tanah Jawa khususnya ya, itu ada yang disebut dengan kami menyebutnya pujian. Pujian berasal dari kata memuji ya. Itu dinyanyikan, dilakukan biasanya dengan anak-anak, tapi yang tua juga menyanyikannya ya. Itu dilantunkan setelah adzan, terus sambil menunggu jamaah datang. Jamaah datang kan perlu waktu sekitar 20 menitan ya. Ada yang wudhu dulu gitu ya, ada yang sholat sunnah dulu gitu ya. Sampai nanti jamaah terkumpul ya, itu tadi sekitar 20 menitan lah ya, atau paling lama setengah jam lah ya. Di saat jeda itulah biasanya pujian itu dilantunkan. Dan kami anak-anak kecil, waktu kami kecil itu diajarkan. Dan sebetulnya tidak diajarkan juga ya, karena sudah ketok tular. Dari kecil kita lihat senior kita yang besar nyanyi, kita jadi nyanyi. Terus kita jadi tahu, kita jadi ikut-ikutan gitu loh. Naturali gitu ya, naturali. Contohnya itu begini. Jo siro banget lehmu bunga ana donya mula juru pati lirak-lirik mareng siro gitu. Ya. Jadi kalau aku translate, jangan kamu sangat teramat sangat berbahagia kamu kalau kamu hidup di dunia ya. Karena ingat, ada malaikat juru kematian yang dia satu waktu pasti datang kepadamu. Ya. Jadi kita diingatkan tentang sebuah kematian. Jadi janganlah terlalu berlebihan kamu bersuka di bumi, di dunia ini. Gitu. Karena satu saat ketika sang malaikat jurupati itu datang, maka kematian akan kita temui. Seperti itu ya. Ada lagi yang terkenal itu sejak zaman Sunan Kalijogo ya, lir-lir itu bahasanya sastranya tinggi banget ya. Lir-lir, lerilir tandure wes sumilir ya. Lir-lir itu apa ya, angin yang apa ya, lir-lir itu angin yang meniup sehingga membuat ujung-ujung pohon padi itu tergoyang gitu loh ya. Tak ijo royo-royo ya, hijau. Kita sudah pernah diskusi tentang seseorang surga itu hijau ya. Itu lagu-lagu pujian ya. Ada lagi yang lebih terkenal lagi, itu yang itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa lain,
itu Tombo Ati, ya. Tombo ati iku limo sawernane, gitu ya. Itu semua lagu-lagu pujian itu bernuansa bagaimana kita hidup dalam hukum Allah, gitu. Dan itu ditembangkan, dinyanyikan itu di jeda waktu yang tadi aku bilang, ya. Nah, ini memang hanya terjadi pada komunitas Islam yang mengatakan bahwa musik itu tidak haram, tidak seperti pada komunitas satunya yang mengatakan musik itu haram, gitu ya. Kemudian ya kita tahu ya, sesuai dengan perkembangan zaman terjadilah pergeseran ya, yang itu aku justru tidak suka, ya. Aku tidak suka alasannya menjadi tidak sakral lagu itu, menjadi tidak bisa menyentuh ke kalbu. Yaitu sebuah upaya, ya. Dia mengambil lagunya dia ambil dari lagu-lagu umum yang populer, ya. Lalu syairnya dia isi syair-syair lagu yang itu punya nilai-nilai religion, ya. Itu aku tidak suka. Akhirnya kan banyak dilanggar-langgar kalau kami bilang, atau di musola atau di masjid itu lagunya itu lagu-lagu umum, bukan lagu-lagu religi, ya. Lalu dia ambil karena lagu itu top, dia bikin syairnya dia ganti, gitu ya, dan dia nyanyikan, dia bawakan. Itu terjadi fenomena seperti itu, dan bagi aku itu sesuatu yang memprihatinkan, ya, karena puji-pujian itu menjadi tidak sakral lagi, tidak bisa menembus ke dalam hati kita untuk semakin menjadi dekat lagi kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Karena apa? Nuansanya itu sudah pasaran. Hanya saja syairnya itu dirubah dan dibawa menjadi lagu-lagu pujian ke dalam langgar, ke dalam masjid atau musola, gitu. Jadi aku kadang-kadang kok jadi begini ya, gitu. Nggak bisa menerima aku yang hal seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu contoh saja, lagu tentang Cucak Rowo, ya. Dalam perspektif populer aja lagu itu sudah jadi masalah. Ambilin tisu. Karena apa? Lagu Cucak Rowo itu, apakah benarkah itu lagu original dari pengarangnya yang ada di Indonesia, atau dia mengkopas lagu dari luar, dari Amerika Latin sepertinya. Lalu dibawa ke Indonesia dan diisi menjadi lagu Jawa yang kita tahu. Lagu agak nakal sedikit, gitu ya. Dan ternyata tentara-tentara itu juga kalau latihan baris menyanyikan lagu itu karena sedikit bercanda lagunya. Kalau kita lihat kalau ada peluncu-peluncu bagi tentara-tentara yang angkatan baru yang masih muda-muda itu, ya. Manue Cucak Rowo do buntute, gitu. Itu kan dibawa ke dalam langgar, dibawa ke dalam musola, dibawa ke dalam masjid, lagunya sama, syairnya diganti syair-syair religion. Itu aku ndak bisa menerima. Aku secara pribadi ndak suka itu. I don't like it. Dan memprihatinkan. Karena menjadi tidak sakral. Dan bukan hanya lagu itu aja, banyak lagu-lagu lain. Di samping tidak sakral, akhirnya tidak menjadikan kita kreatif untuk mengubah lagu-lagu religion yang baru. Ya. Kan aku sudah bilang, nada itu dia punya nilai bebas ketika masih do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Karena itu dia masih menjadi madah, bahan baku, raw material, itu bebas nilai. Tapi kalau dia sudah dibawa untuk
melahirkan satu karangan lagu, itu sudah nggak bebas nilai. Lagu Cucarowo itu kita ya sudah tahu lah, itu lagu pasaran ya yang ya begitu itu. Ya, terus dibawa ke dalam langgar, ke dalam masjid, ke dalam musola hanya dengan mengubah syairnya. Syairnya bagus. Tapi kan kita tahu dari lagunya, lagu itu lagu yang nakal, yang begituan lah. Coba. Akhirnya kan jadi rusak. Jadi tidak indah. Aku tidak suka itu. Ya. Aku tidak suka yang seperti itu. Nah, jadi kalau aku meresensi lagu tentang tayamum ini, suci dalam debu, ya, maka aku akan cerita dulu ceritanya lagu ini. Ya. Ini termasuk salah satu lagu favoritku, Suci Dalam Debu. Ya, lagu favoritku. Lagu ini saatnya tidak berselang lama, ya, dia menjadi populer setelah populernya Isabella yang dibawakan sama-sama dari negeri jiran, satu grup musik yang bernama Shirt, di mana vokalisnya Ami mempopulerkan lagu Isabella, ya, dan itu booming, ya. Selanjutnya muncullah Iklim dengan vokalisnya Salim, ya. Salim apa sudah meninggal, ya? Katanya kecelakaan gitu. Semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya apabila dia sudah meninggal, ya. Suci Dalam Debu ini booming juga. Itu era-era 90-an. Ya. Kami kalau ambil gitar, nongkrong sama teman-teman dulu saat itu, ya nyanyi lagu itu. Jadi itu termasuk lagu favoritku, ya, Suci Dalam Debu. Pernah aku jalan-jalan ke Sumatera sana gitu, kalau dimulai dari Lampung, kita masuk yang sekarang lintas timur itu, ya, itu banyak perusahaan-perusahaan gula, tentunya mereka menanam tebu sendiri yang kita tidak tahu bagaimana. Kok bisa punya tanah berhektar-hektar seperti itu? Itu aturannya, HPH-nya gimana itu? Apakah berkontribusi terhadap rakyat setempat? Sepertinya kok tidak. Itu masalah politik lah, ya. Itu di sepanjang jalan itu tanaman tebu berhektar-hektar. Pernah diplesetkan, ya, sama bagian tebang tebu, ya, itu biasanya mendatangkan dari tanah Jawa juga tukang tebang tebunya itu. Mereka orang-orang kaum yang proletar lah, ya. Yang kalau kami bilang ya kelas-kelas kami lah, kelas-kelas sandal jepit, kelas-kelas wong cilik, ya. Itu kan kadang-kadang berpuisi juga dengan bagus. Maka Suci Dalam Debu itu diplesetkan menjadi Suci Dalam Tebu. Karena mereka hidup di dalam perkebunan tebu, itu ada baraknya, disebut bedeng gitu, ya. Mereka tidur di situ, besok paginya nembang tebu gitu, di tengah terik matahari gitu. Jadi kadang-kadang diplesetkan Suci Dalam Tebu, atau kami mengatakan itu lagu tayamum, ya. Jadi itu lagu favoritku. Lagu favoritku. Sungguh aku tidak tahu kalau tidak di-request oleh saudara kita untuk aku melakukan resensi terhadap lagu ini. Setelah di-request aku cari. Jadi aku baru tahu ternyata lagu itu di-cover dan diberi penjelasan dalam kurung Islam version. Ya. Lalu bagaimana komentarku? Aku mengatakan ini tidak bermutu. Aku tidak suka. Seperti yang tadi aku bilang, ketika Cucarowo di cover, dibawa ke dalam masjid, ke dalam musola, ya, ke dalam langgar, dengan menggantikan syairnya. Sama aja kasusnya dengan Suci Dalam Debu ini. Itu kan nada-nadanya itu 100% ya copy paste, ya. Cuman syairnya yang dirubah. Aku tidak suka itu, justru itu merendahkan. Kalau mau bikin lagu religi, ya bikin lagu religi. Hal-hal seperti itu secara karya seni juga tidak bermutu, tidak berkualitas. Secara psikologis, teologis juga kok jadi begitu, ya. Jadi pasaran. Karena sebelumnya kita sudah tahu itu bukan lagu pop yang religi, bukan. Itu memang pop-pop untuk kebutuhan pop di pasaran. Jadikanlah pop religi seperti itu. Dan aku sekali lagi tidak suka. Meskipun originalnya Suci Dalam Debu itu aku suka.
Ya. Suka aku lagu itu, lagu favoritku. Ku harap engkau kan terima bila dipandang. Ya, itu lagu favoritku. Tapi ketika aku tahu dibawa menjadi lagu yang Islam Persian seperti aku menjadi tidak suka. Ya, tidak begitu caranya. Berkaryalah. Ya. Jadi berkali-kali aku dengar lagu itu enggak menyentuh hatiku, kalbuku untuk semakin mendekat dan dekat kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ya. Enggak suka aku lagu itu. Walaupun originalnya aku suka. Ya. Ini sebuah keprihatinan. Lain ya. Lain dengan lagu misalkan Jalan Sunyi, itu dari tokoh kita ya. Itu dari Cak Nun itu berkelas. Karena itu original ya, bukan digubah ya. Kalian bisa apa? Lihat ya di YouTube ada lagu Jalan Sunyi ya. Itu bagus ya. Akhirnya ku tempuh ya jalan yang sunyi mendendangkan lagu bisu sendiri di lubuk hati, puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata. Aku kalau malam kalau mendengarkan lagu ini, aku membayangkan esok satu saat jasadku diusung orang di dalam keranda untuk dikuburkan. Dan saat itu ya napesku ya itu menempuh jalan sunyi sendiri, kita ya kembali sendiri ya, kita akan menempuh jalan sunyi. Nggak ada yang kita bawa apa status sosialmu, nggak peduli kamu profesor, doktor, kamu presiden, kamu menteri, kamu tukang ngarit, kamu apa namanya itu, pemulung, nggak ada urusan itu, sama semua masuk tanah. Nggak peduli kamu konglomerat, nggak peduli kamu melarat, nggak peduli kamu punya perusahaan berapa, nggak peduli kamu punya deposito, nggak peduli apapun status sosialmu, nggak peduli kamu orang yang satu hari makan satu hari nggak, masuk juga itu ke dalam kubur, ke dalam tanah. Di sana kita menempuh jalan sunyi sendiri. Ya, jadi kalau kita dengarkan lagu itu bagus, ya bagus, berkualitas gitu ya, berkualitas. Ini kan lagu-lagu pendekatannya tasawuf. Belum lagi kalau ditambah ada puisinya yang kalau memang tak bisa engkau temukan wilayahku, biarlah aku yang terus berusaha mengetuk pintu rumahmu. Kalau memang tak sedia engkau menatap wajahku, biarlah para kekasih rahasia Allah yang mengusap-usap kepalaku. Coba. Nilainya beda. Dengan lagu yang di cover tadi, lagu populer menjadi beda. Hentakan dalam kalbunya itu beda. Ya. Ada lagi satu lagu yang sebetulnya itu lagunya religi, tapi orang tidak mengkelompokkannya religi mungkin karena kemampuan orang dalam menerima itu syairnya beda-beda ya. Contohnya lagu EBDGAD itu Tetes-Tetes Doa Kami, itu ada di, aku masih di Sumatera waktu ini ya, di volume 4 nggak salah itu ya. Ada seberkas sinar menyelinap jatuh di ilalang, tersentak ku bangun dari impian,
Aku melangkah susuri sungai, kembali mencari kegaibanmu. Coba. Aku dulu sebetulnya berharap Gra itu kursus musik, tapi dia tidak mau. Ya sudah, nggak bisa dipaksakan. Ya, supaya satu saat kalau aku sudah tua, aku pingin nyanyi, dia yang ngiringi aku nyanyi. Ya, lagu ini asik banget, apalagi kita kalau masuk ke rapnya ini, kalau sama istriku nyanyi ini asik banget ya. Aku dan istriku setiap saat berdoa agar engkau peluk kami berdua. Asik lagunya ya. Kami tengah berjuang meraih bintang-bintang, ya, tembus ke pekatan mega, ulurkanlah tanganmu, taburkanlah kasihmu, puji kehadiranmu, amin. Nah, itu lagu religi nggak itu? Ya. Memang publik mengatakan itu tidak religi, tapi ya terserah saja lah. Ya. Aku hanya menghadirkan, terserah kalian menyimpulkan. Ya. Belum lagi kalau lagu yang ini volumenya sudah lebih mudaan lagi ya. Tentang judulnya itu Hari Ini Engkau ya. Yang dibawakan oleh Ebit G. Ade juga ya. Kita buka langkah baru, lembar-lembar keindahan dengan Bismillah, dengan Bismillah. Coba, gimana? Itu lagu religi bukan? Ya, terserah. Aku hanya menyuguhkan ya kepada kamu. Aku yang apa yang bisa aku suguhkan ya. Aku memberikan kebebasan. Jadi menurutku begini. Jangan kegantungan kita terhadap sesuatu itu kegantungan yang buta. Lihat dulu roadmap-nya, petanya lihat dulu. Sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tahu ya, apakah yang dipikirkan dari teman kita yang merequest tajuk ini. Dia pikir aku akan mempunyai persepsi yang sama, ataukah kami mempunyai persepsi yang beda, tapi apa adanya ya, aku harus melakukannya. Ya, mengamatinya lalu menyampaikannya kepada kalian bahwa suci dalam debu itu menjadi murahan ya kalau dibawa ke dalam nuansa-nuansa religi yang itu dikasih judul Islamic Persian atau gimana gitu. Itu murahan. Dan aku tidak suka, dan kalau aku punya otoritas sih buang aja lagu gitu, enggak boleh. Karena itu awalnya orang sudah tahu itu bukan lagu untuk konsumsi kita yang mau berada atau sedang ada di dalam masjid, di dalam musala, di dalam langgar. Ya. Bukan begitu, ya. Begitu juga lagu yang kujantai contohnya tentang Cucak Rowo itu. Bukan begitu caranya. Ya bikin saja lagu-lagu yang memang itu original. Ya. Dia memang digubah untuk lagu religi ya. Silakan saja. Seperti aku pernah bilang, Dialova itu lagu maut itu. Tapi sejauh mana kita bisa mencermati sisi-sisi yang mau disampaikan oleh si penggubah lagu itu. Opik itu maut itu ya. Aku kalau memang orang itu pantas untuk mendapat nilai yang bagus, maka aku bilang bagus, dan itu bukan memuji. Kalau dia memang jelek, aku bilang jelek, dan itu bukan menghina atau menyudutkan, bukan ya. Aku objektif saja sih
bagus ya aku bilang bagus, ya buruk aku bilang buruk, gitu aja. Lagu Dialova itu masalahnya kan kita nggak tahu itu cinta yang bagaimana, cinta yang vertikal atau yang horizontal, ya, ya, kan itu ketahuitannya tinggi sekali, ya. Aku ingin menjadi apa yang engkau mau. Engkaunya itu kemana? Kan masalahnya ke sana. Nah, kembali ke domir, gitu. Ya, oke, sudah berapa lama tuh? Sudah belum? Sudah lewat 30 menit, yang mau aku sih cuma 30 menit ya. Jadi itu Mas ya, aku sudah mengcover intinya. Cover itu telah aku resensi dan aku tidak suka, aku tidak setuju ya. Kalau mau bikin lagu religi ya bikin aja lagu religi. Jangan mengcover lagu-lagu di luar lagu-lagu religi. Kita sudah tahu lagu itu lagu model-model begituan dibawa ke langgar, ke musola, ke masjid ya. Enggak, aku enggak suka. Tapi kalau kamu suka ya silahkan, itu monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Tapi aku secara pribadi aku enggak suka. I don't like it ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya dalam resensi berikutnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita semua sama berdoa selalu mendapatkan rezeki yang barokah ya dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, sebelumnya aku ingatkan biasanya kalau sudah akhir pekan dan ini anak sekolah liburan ya, liburan bersama keluarga. Ingat, ketika waktu masuk ya, begitu masuk waktu-waktu sholat, mampirlah sejenak untuk menegakkan sholat, entah itu di langgar, entah itu di masjid, di musola. Sekarang kan banyak itu ya, nggak terlalu sulit. Setelah itu mau dilanjutkan jalan-jalan lagi, monggo silahkan. Jadi duniamu kamu dapat, akhiratmu juga kamu dapat. Begitu juga kalau kamu makan ya, ajak semua makan sama di atas meja yang sama dan memakan makanan yang sama, siapapun dia, entah itu supirmu, entah itu pembantumu, entah itu tetek bengekmu. Tidak ada yang namanya feudalistik di situ. Islam tidak mengajarkan itu. Kanjeng Nabi itu kalau makan ya sama-sama. Enggak terus, gue Nabi, gue di sini, lu di sana, enggak. Bahkan seseorang pada waktu itu mencari Kanjeng Nabi itu agak kebingungan. Karena dia sudah berpikir seseorang pemimpin seperti di negerinya, dia mesti cara pakaiannya itu sudah beda dengan yang lainnya. Dalam benak kesadaran logiknya dia berpikir begitu. Ya. Maka ketika dia masuk dan mencari Kanjeng Nabi, dia kesulitan karena dia lihat semua pakaiannya sama, nggak terus dari sutra yang keren yang gimana seperti pemimpin di negerinya, enggak. Akhirnya dia kesulitan mencari Kanjeng Nabi karena memang Nabi itu tidak biasa, bahkan tidak pernah mengeksklusifkan diri dalam hal-hal humanisme bahwa ini loh gue Nabi, ini loh gue pemimpin loh. Enggak ada. Beliau bersahaja apa adanya. Ya. Berpakaian juga begitu. Makanya ketika orang yang mencari dia kebingungan, ini nabinya yang mana ini? Oh, pakaiannya sama semua. Dia kira karena nabi pemimpin pakaiannya yang dari sutra. Kalau dulu kan sutra dari Syam atau dari mana gitu ya. Ini enggak, pakaiannya biasa saja gitu. Makanya kalau kamu nanti jalan-jalan terus lapar cari restoran atau cari warung, makanlah bersama-sama orang-orang yang bersamamu di atas meja bersama dan memakan makanan yang sama. Sekarang kembalikan saja ke dirimu kalau kamu menjadi dia gitu loh. Kan kebetulan Allah sekarang memudahkan kamu secara ekonomi sehingga kamu kaya, sehingga kamu menjadi tuannya, dia menjadi budaknya. Kira-kira gampangnya begitulah ya. Coba sekarang dibalik saja, kamu yang jadi budaknya, dia jadi tuannya. Sementara kamu makan makanan yang tidak dimakan tuanmu dan itu kualitasnya lebih rendah, dan kamu makan di tempat tidak setempat di mana tempat tuanmu makan. Terus apa bedanya kamu dengan anjing? Islam tidak mengajarkan yang demikian. Ya. Jadi kalau kamu baik, nanti orang akan menilai, ya, oh ternyata Islam begitu ya. Karena meskipun secara akademis agama itu seharusnya dilihat dari ajarannya, bukan dari perilaku orangnya.
Tapi sekarang sudah menjadi budaya. Orang itu melihat agama dari perilaku orangnya, dan ketika itu menjadi budaya, kita harus melakukan pertarungan budaya, dan itu tidak gampang memang. Itu tidak gampang seperti aku sebutkan. Kalau dalam dunia akademis, tidak bisa agama itu dilihat dari perilaku orang yang beragama, tapi langsung ke ajarannya. Ketika kita berhadapan dengan publik yang itu sudah menjadi budaya mereka, nggak bisa, maka hati-hati. Dakwah itu banyak cara kok ya. Kamu sebagai orang Islam memperlakukan orang-orang yang dalam kekuasaanmu secara Islami, itu juga kamu, nih loh, kami orang Islam begini hidupnya. Itu yang aku maksud, sehingga dia menjadi mulia, gitu loh ya. Tidak sebaliknya, ya. Apalagi kamu sudah berjilbab, terus suamimu pakai baju koko atau apalah ya, yang simbol-simbolik. Yang kalau dilihat dari luar orang tahu, oh ini Islam. Terus kelakuanmu bejat, kan ya kasihan Islamnya dong. Kamu sembarangan aja sama supirmu, sembarangan sama pembantumu gitu. Ya kasihan Islamnya. Yang nggak tahu apa-apa menjadi rusak dinilai orang karena kelakuan bejatmu itu. Ya. Maka itu pesan dari aku ya. Perlakukan mereka secara baik karena agama kita mengajarkan begitu. Oke, di sini dulu. Sampai nanti insya Allah kita ketemu di kajian utama kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.